Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Razar Muhammad Hisyam dengan NIM 442406010. Saya Dendra Albani Salim dengan NIM 442416009. Saya Muhammad Emil Hakim Budi Putra dengan NIM 44240821. Jadi kali ini kami akan memaparkan tentang tugas akhir kami, yaitu analisis pelanggaran kode etik profesi PR. Studi kasus respon Twitter @komuterline. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke bagian latar belakang dan deskripsi kasus yang akan dipaparkan oleh Mas Diandra. Baik, di sini ada latar belakang dan deskripsi kasus. Jadi, media sosial mengubah komunikasi PR menjadi interaktif. Tanpa pemahaman etika, respon cepat bisa berakibat buruk. KAI komputer perlu merespon keluh pelanggaran dengan empati. Jadi, kronologi kasusnya adalah seorang penumpang melaporkan pelecehan yang dialami temannya. Maka dari itu, admin komputer lain merespon dengan nada skeptis. Nah, responnya nih cukup kontroversial. Jadi seperti ini, BTW, kejadiannya yang dialami sama temen Mbak kan bukan sama Mbaknya. Kenapa nggak langsung lapor polisi aja, Mbak? Oke, dampaknya belikas publik, penurunan kepercayaan, dan kerusakan citra perusahaan di media sosial. Kita lanjut. Oke, jadi tinjauan teori etika profesi PR. Etika profesi PR adalah penerapan penalaran moral mengenai perilaku benar salah dalam praktik hubungan masyarakat. Kode etik berfungsi sebagai komitmen moral kolektif anggota profesi. Jadi di sini ada 3, yaitu adalah integritas pribadi, tanggung jawab, dan transparansi. Kita lanjut ke berikutnya. Saya berikan kepada Emir Hakim Budiman. Selanjutnya adalah tinjau teori persepsi komunikasi. Persepsi adalah inti dari komunikasi. Persepsi merupakan proses internal yang memungkinkan kita memilih, mengorganisasi, dan menafsirkan rangsangan dari lingkungan kita yang kemudian memengaruhi perilaku kita. Yaitu ada 3. Pertama adalah sensasi. Sensasi itu adalah tahap awal di mana pencaidera menangkap rangsangan atau informasi dari luar, misalnya membaca kultur di Twitter. Yang kedua adalah atensi, proses mental ketika individu memberikan perhatian khusus atau pada rangsangan tertentu yang dianggap penting atau menarik. Yang terakhir adalah interpretasi, pemberian makna pada informasi yang diterima berdasarkan latar belakang, pengalaman, dan nilai-nilai individu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, baik, terima kasih Mas Diandra dan Mas Emir atas pemaparannya. Sekarang kita masuk ke bagian analisis pelanggaran dan dampak. Nah, di sini ada beberapa poin pelanggaran etika, yaitu Pasal 2 Perhumas, yaitu gagal menjamin informasi yang jujur dan menjaga martabat dalam komunikasi publik. Lalu ada integritas dan empati, respon skeptis merusak peran PR sebagai jembatan pengertian. Lalu yang terakhir ada tanggung jawab sosial, mengabaikan perlindungan korban dalam isu sensitif. Lalu setelah itu ada dampak terhadap publik. Persepsi kognitif atau publik melihat KU, KAI, komuter sebagai lingkungan yang kurang aman. Lalu setelah itu ada krisis reputasi, backlash di media sosial menurunkan tingkat kepercayaan merek. Lalu yang terakhir ada efek dominan. Efek dominan pemulihan citra membutuhkan biaya lebih besar dibanding penengahan level etika. Oke, next. Oke teman-teman, kita masuk ke bagian terakhir, yaitu adalah kesimpulan dan rekomendasi. Nah, untuk kesimpulannya di sini, etika profesi public relation bukan sekedar formalitas, melainkan fondasi kepercayaan publik. Kasus KAI komuter menunjukkan bahwa kegagalan empati dan pelanggaran kode etik di media sosial dapat merusak reputasi instansi secara instan. Persepsi negatif publik terbentuk karena respon yang merendahkan martabat manusia dan mengabaikan tanggung jawab sosial. Lalu, rekomendasi dari kami adalah
Yang pertama ada pelatihan etika digital, edukasi berkala bagi praktisi PR mengenai sensitivitas isu sosial dan manajemen krisis di media sosial. Lalu ada SOP komunikasi empatik, penyusunan panduan respons, keluhan yang mengedepankan empati, integritas, dan pelindungan hak publik. Lalu yang terakhir ada audit komunikasi berkala, evaluasi rutin terhadap kualitas interaksi publik untuk memastikan kepatuhan pada kode etik profesi. Oke. Nah, oke, jadi teman-teman, itu tadi adalah sedikit pemaparan tentang analisis pelanggaran kode etik profesi PR dari kelompok 10. Oke, kami dari kelompok 10 izin pamit undur diri. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.